Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat CPL dimanapun berada. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi ya, walaupun terbilang agak telat juga ya, bahwasanya Bawaslu Republik Indonesia itu mengeluarkan keputusan terbaru ya. Keputusan terkait dengan pedoman pelaksanaan seleksi anggota Bawaslu Kabupaten Kota, yaitu yang dituangkan dalam keputusan Ketua Bawaslu ya nomor 201 garis miring HK.01.00 garis miring K1 garis miring 06 garis miring 2023 tentang perubahan keputusan Ketua Bawaslu nomor 173 garis miring KP.01 garis miring K1 garis miring 05 garis miring 2023 tentang pedoman pelaksanaan pembentukan Bawaslu atau Panwasli Kabupaten Kota masa jabatan 2023 sampai 2028. Nah, apa aja sih yang menjadi suatu perubahan dalam hal keputusan ini? Kita melihat di jadwal terlebih dahulu ya, ataupun kita fokus ke jadwal saja. Karena ini sangat ya urgent juga terbilang ya. Oke, ini pedomannya ya sahabat-sahabat sekalian ya, pedoman, kemudian ini jadwalnya. Jadwal seleksi anggota Bawaslu Kabupaten Kota masa jabatan tahun 2023 sampai 2028. Nah, di sini penetapan tim seleksi oke masih sama, pembekalan tim seleksi masih sama. Kita fokus ke mana ini ya, pengumuman dan sosialisasi. Nih, penerimaan ya, penerimaan pendaftaran bakal calon Bawaslu Kabupaten Kota itu juga masih sama ya. Di yang putih itu sebelum perubahan dan yang oranye ini coklat ini setelah perubahan. Oke, perbaikan berkas penyerahan masih sama juga, pengumuman masa perpanjangan masih sama, perpanjangan masa pendaftaran. Nah, ini nih. Perpanjangan masa pendaftaran ya. Semula dari 13 Juni 2023 sampai 15 Juni 2023 itu perpanjangan. Kemudian dirubah dari 13 Juni 2023 sampai 21 Juni 2023. Ini jangkanya agak lama ya sahabat-sahabat sekalian ya, sekitar 7 harian. Itu masa perpanjangan. Kemudian ada penelitian dan verifikasi berkas. Nah, di sini penelitian dan verifikasi berkas itu dari tanggal 16 Juni sampai 19 Juni, kemudian dirubah dari tanggal 22 Juni sampai 23 Juni. Itu verifikasi berkas hanya 2 hari, 22 dan 23 saja, ya kan? Kemudian dilanjut dengan pengumuman hasil penelitian atau seleksi berkas administrasi. Yang semula 20 Juni sekarang menjadi 24 Juni, ya. Kemudian tes tertulisnya. Dan yang sebelumnya 21 Juni sampai 23 Juni sekarang berganti menjadi 26 Juni sampai 28 Juni. Nah, ini ada kesempatan kita bagi sahabat-sahabat yang belum menyelesaikan makalah. Setidaknya ada tambahan 3 hari ya kan waktu itu untuk kita menyelesaikan masalah. Karena makalah itu nanti dikumpulkan pada saat ujian tulis berlangsung ya, atau tes tertulis berlangsung. Itu sekiranya nanti sahabat-sahabat dipersiapkan makalahnya dengan sebaik-baik mungkin ya kan. Kalaupun ada yang ingin tahu referensi mengenai pembuatan makalah, saya sertakan di link deskripsi ini ya. Oke. Kemudian tes psikologi dari 26 Juni sampai 28 Juni, kemudian dirubah dari 30 Juni sampai 3 Juli ya. Ada perubahan sekitar ya 5 harian lah ya. Kemudian pengumuman lulus tes tertulis dan psikologi yang tadinya 3 Juli sekarang diganti antara tanggal 10 sampai 11 Juli ya. Itu terkait dengan pengumuman. Kemudian tanggapan dan masyarakat. Semula 20 Juni sampai 7 Juli, sekarang dari 24 Juni sampai 14 Juli. Ini masa tanggapan masyarakatnya agak lumayan panjang ya, sekitar 2 mingguan lah, 20 harian. Kurang lebih 20 harian ya menurut saya sih itu.
Ini sekiranya masyarakat dimintai untuk memberikan tanggapan terkait dengan calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota di daerahnya masing-masing. Kemudian ada tes kesehatan ya, itu tanggal 4 Juli sampai 6 Juli ya. Kemudian itu ada perubahan sehingga tanggal 12 Juli sampai 14 Juli itu perubahan. Wawancara semula 7 Juli sampai dengan 12 Juli dan perubahannya itu 17 Juli sampai 21 Juli. Pleno tim seleksi, pengumuman hasil tes kesehatan dan tes wawancara. Nah, ini pengumumannya. 7 Juli yang semulanya menjadi 25 Juli 2023 ya. Oke, nah di sini nih penyampaian nama calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota ya itu pada tanggal 28 Juli. UKK ujian kepatutan dan kelayakan itu tanggal 31 Juli sampai 3 Agustus. Kemudian pleno penetapan nama terpilih ya dan kemudian pengumuman calon anggota Bawaslu Kota di tanggal 12 Agustus masih sama ya. Kalau untuk pengumuman calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota terpilih itu dan pelantikan juga masih sama, tidak ada yang berubah. Mengingat karena SK Bawaslu Kabupaten Kota yang sekarang sedang menjabat itu sampai 15 Agustus. Kiranya tanggal 16 Agustus itu ya sudah ada Bawaslu ataupun pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota baru. Sehingga jangan adanya kekosongan jabatan. Seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait perubahan jadwal ini. Perhatikan jadwal-jadwal penting tadi, ya persiapkan dengan matang segala bentuk fisik, mental, materi kita dan sebagainya. Oke, saya akhiri. Jangan lupa di subscribe, like, dan share sahabat-sahabat sekalian. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.